Kalau misalnya pengen tahu, pengen coba, boleh. Tapi dengan satu catatan, harus ada perjanjian hitam di atas putih plus materai. Kalau misalnya sampai kena, sampai ngerasain, jangan ada punishment apapun terhadap gue. Gimana kira-kira? Bersedia atau tidak? Bang Ferry Irwandi? Baik, kita kembali lagi pencari jejak. Sekarang kita kedatangan tamu tentang perkara yang sedang ramai-ramainya ini, masalah perkara santet. Narsum kita adalah hari ini bersama dengan Bang Robi. Boleh Bang Robi perkenalkan sedikit Ya, Bang? halo, nama gue Robi. Gue stay di Depok. Gue bakal menceritakan tentang true story, kejadian yang pernah dialamin sama keluarga gue sendiri, tepatnya sama almarhum kakek gue sendiri. Oke Bang Robi. Masalah terkait santet. Siap. Berarti Bang Robi ngalamin sendiri ya Bang ya, di keluarganya di Bang? Iya, betul Bang. Berarti Abang termasuk orang yang percaya sama santet Bang? Oh, percaya banget. Oke Bang, bisa dijelasin Bang perkara yang itu Bang, yang kejadian itu Bang, seperti apa Bang? Kejadiannya waktu itu di saat gue masih stay di Kalimantan ya. Ini benar-benar kejadian sama kakek gue, tepatnya almarhum kakek gue. Beliau sudah tiada karena kejadian tersebut. Kejadian santet tersebut itu dikarenakan ada clash antara bini istri muda dan istri tua. Awalnya bermula dari kakek gue tuh ngerantau ke daerah ke Pulau Kalimantan. Beliau bekerja di sana di salah satu perusahaan kapal yang cukup ternama di Pulau Kalimantan. Beliau tinggal di salah satu daerah di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang terkenal isunya belum lama ini ada Kota Saranjana ya di sana. Kota Saranjana, iya bener Bang. Nah, itu tempat singgah kakek gue di sana. Awalnya beliau stay di sana, tinggal di sana karena kebetulan pekerjaannya di sana. Tinggallah di salah satu kota di Kota Baru. Yang namanya orang di sana bergaul sana sini, punya teman banyak, sering bercengkrama dengan satu dan dua orang, saling berkenalan, si A, si B, si C, ya mungkin dekatlah dengan salah satu wanita di Pulau Kalimantan tersebut. Awalnya baik-baik saja. Sering berjalannya waktu, menjalin hubungan, sampailah tercium oleh istri tuanya. Istri tuanya ya bisa disebut nenek gue juga sih. Gitu. Saling clash, si istri muda dan si istri tua nih saling berseteru nih, memperebutkan ya satu orang ini. Ya beliau adalah kakek gue sendiri. Ya kita kenal dan kita sudah ya nggak asing lagi lah kalau di Kalimantan tuh mistis dan buat ilmu kebatinannya tuh goibnya masih sangat kental ya. Ya mungkin dari salah satu si istri ini ada yang nggak terima atau yang kesel, yang jengkel, timbullah permainan ibaratnya penyerangan yang tak terduga lah ibaratnya, yang menuju ke kakek gue itu, si korban. Awal mula sakit-sakitan, lemas,
sudah kita cek ke dokter segala macam, di diagnosa pun nggak ada namanya ditemukan penyakit apapun dari pihak rumah sakit. Itu kita bawa ke salah satu rumah sakit besar di Banjarmasin ya. Mungkin kalau misalnya orang Banjarmasin pasti tahu rumah sakit yang paling besar, yang paling bagus lah di daerah Banjarmasin. Sudah didiagnosa dokter, dicek lab segala macam, nggak ada ditemukan penyakit apa-apa. Ya, otomatis langsung berpikir ke arah goib nih, goibnya ya, masalah entah itu teluh, entah itu santet, soalnya beda kriteria nih. Maaf Bang Robi, itu Ya. dirasakan sama almarhum apa nih Bang? Secara kasat mata sakitnya sakit biasa atau gimana Bang? Kalau untuk secara kasat mata itu sangat sangat terlihat ya. Ciri apa ya yang dirasakan beliau itu pertama-tama di bagian sekitar perutnya tuh. Perut dia apa ya bilangnya kembung lama-lama semakin membesar dan dirasakan adanya ngilu-ngilu sakit intinya sakit lah di bagian perut. Dan seiring berjalannya waktu itu prosesnya nggak lama, nggak nyampe 1 bulan itu kejadian langsung benar-benar bang. Balik lagi kita ke yang rumah sakit ya. Setelah didiagnosa dokter nggak ditemukan penyakit apa-apa ya, kita dari pihak keluarga juga pasti bertanya-tanya nih ada apa. Si kakek pernah punya musuh kah, atau pernah berseteru sama siapa atau siapa. Dan setelah kita telusuri ya fixnya gara-gara ada istri muda dan istri tua nih. Itu sudah kita validasi dan sudah dipastikan nggak meleset. Saya bisa ngomong kayak gitu karena ya saya sebagai cucunya yang menyaksikan langsung, yang menanyakan langsung. Oke, setelah proses yang dari rumah sakit itu sudah selesai, otomatis kita sebagai pihak keluarga itu memutuskan udahlah dibawa pulang aja ke rumah. Toh dokter juga dari pihak rumah sakit nggak memvonis ada penyakit apapun, bersih, sudah di ronsen segala macem, dicek semuanya, tes darah, tes lab, nggak ada yang namanya penyakit apapun yang ditemukan. Itu otomatis kita sudah berpikir pasti ini goib, ada yang nggak suka sama beliau. Setelah pulang dari rumah sakit, kita bawa pulang ke rumah, balik lagi ke daerah Kota Baru. Sampai di rumah semakin parah, hari demi hari. Itu proses nggak nyampe 1 minggu. Setelah hari keempat itu balik dari rumah sakit, itu finalnya kakek saya semakin terasa kesakitan, perutnya semakin membengkak, dan ada ruam-ruam merah serta kebiruan dari bagian perutnya. Setelah nggak lama, setelah menjelang maghrib, itu mungkin udah mau masuk ajalnya beliau ya. Setelah azan maghrib, pas banget itu langsung beliau tuh jatuh terkapar, nggak sadarkan diri. Dan saya melihat sendiri itu, mohon maaf ya, dari anusnya itu keluar ular, nggak ada buntutnya, jadi ujung sama ujung tuh pala. Ular itu berwarna hitam, keluar dari
anusnya beliau, dan itu sangat nggak masuk logika, sangat nggak masuk akal sehat. Itu ular tiba-tiba keluar, mendesis dan hilang gitu aja. Itu kondisi kakek saya tuh sudah meninggal ya. Itu karena setelah jatuh terkapar itu langsung kita cek langsung nggak ada nyawanya. Saya sangat menyayangkan kalau sampai ada yang berargumen nggak percaya dengan yang namanya santet. Itu benar-benar saya rasakan, saya alamin di keluarga saya sendiri ya. Itu kejadian benar-benar true story, kejadian real. Nah, mungkin saya jelek-jelekin keluarga saya sendiri. Ini saya sebenarnya hanya sharing pengalaman pribadi ke kalian. Yang namanya santet itu benar-benar ada, dan bukannya settingan. Ini real, saya rasakan sendiri sama keluarga saya, sama kakek saya tepatnya. Dan untuk masalah, saya pernah dengar tuh kemarin yang lagi viral itu ya, siapa sih namanya? Ferry. Oh, Bang Ferry ya, Ferry Irawan. Ferry Irwandi. Sorry nih Bang, mohon maaf. Bukannya gua mau nepis, bukannya pengen nggak setuju sama bahasa lu ya buat masalah santet, masalah apa ya, ibaratnya penantangan terhadap santet. Itu jangan main-main Bang. Gue cuma mau apa ya, mau sharing aja nih. Maksudnya itu benar-benar kejadian sama keluarga gua, dan ini true story. Emang kalau misalnya kita belum ngerasain, kita masih bisa ngomong A, B, C, D segala macam. Tapi kalau misalnya udah ngerasain, itu nggak ada ampun Bang. Benar-benar nyawa taruhannya. Lu sekalipun emang lu pengen diobatin, pengen diapain, kalau misalnya emang detik itu si pelaku ya, misalnya pengen lu mati, ya lu pasti mati hari itu, detik itu juga. Dan itu benar-benar gue rasain. Pokoknya jangan asal bicara lah, jangan sompral, jangan ada ibaratnya penantangan masalah goib yang menurut lu tuh lu nggak percaya sama gitu-gituan. Itu salah besar. Bang, kalau nih, ya, misalnya kan ini Periwandi kan nantang nih, yang bisa nyantet dia dapat uang 1M sama mobil Alphard. Ya. Lu mau nggak terima tantangan dia? Bisa. Atau punya kenalan dukun, lu santet dia? Ya kalau masalah kenalan dukun ada aja sih, maksudnya ya bisa dibilang orang pinter ya. Ya kalau misalnya emang mau nyoba boleh, tapi dengan satu catatan ya, kita harus bikin perjanjian terlebih dahulu. Kalau misalnya pengen tahu, pengen coba, boleh, tapi dengan satu catatan, harus ada perjanjian hitam di atas putih plus materai. Kalau misalnya sampai kena, sampai ngerasain, jangan ada punishment apapun terhadap gue. Maksudnya ini kita ngomong pra perjanjian ya. Sebelum kita ngejalanin, kita udah bikin perjanjian hitam di atas putih. Kalau misalnya ada apa-apa sama lu, bukan tanggung jawab gue. Gimana kira-kira? Bersedia atau tidak? Bang Ferry Irwandi? Cakep Bang. Berarti Abang termasuk yang orang yang ngalamin dari keluarga Abang sendiri. Betul. Dan juga tidak meremehkan, maksudnya yang memang kultur kita memang kita percaya. Betul. Memang kita sudah pernah ada hal seperti ini. Betul. Jadi Abang kurang setuju kalau misalnya dia bicara lantang, vulgar, nantang-nantang hal-hal seperti itu Bang. Wah, sangat tidak setuju saya. Tapi Karena, Abang siap Bang, terima tantangan itu Bang? Siap. Katakanlah bukan Abang yang ini, tapi Abang ada referensi lah Ya. yang bisa
menjawab tantangannya Bang Ferry itu? Yang bisa memvalidasi ya. Bisa Bang ya. Nah itu dia, balik lagi. Kita sebelumnya harus bikin perjanjian terlebih dahulu. Berarti Kalau ada apa-apa sama sampean, itu bukan tanggung jawab saya. Dan udah ditanggung sendiri resikonya. Gitu, karena ya kita jadi orang emang nggak boleh sompral. Menantang sesuatu hal yang ada. Yang gaib itu ada. Bang Robi, makasih Bang kehadirannya Bang. Oke, siap. Salam Bang. sehat, sukses terus Bang. Siap. Salam sehat. Salam juga buat pencinta jejak Bos.